Untuk lebih totalitas, tim saya silakan boleh maju ke depan. Karena banyak yang sudah menanti. Ini dia yang saya suka katanya saudara. Ayo, boyband. Misalnya begini saudara. Misalnya dia adalah Tuhan. Silakan, Tuhan. Cocok nggak cocok? Anggap aja cocok misalnya. Sini lagi, boleh dekat. Saya mau bilang saudara, misalnya dia adalah Tuhan. Sejak semula Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita ini kudus. Tuhan taruh ruhnya di dalam kita. Dengan tangannya diciptakan tubuh kita. Makanya kita kudus. Oleh sebab itu kita bisa bersatu dengan Tuhan saudara. Jadi kita bikin romantis, itu aja terus. Nah, sekali lagi saudara, bahwa kita karena diciptakan Tuhan kudus. Oke, karena kita diciptakan Tuhan kudus, makanya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Tetapi saya mau bilang saudara, oleh karena pelanggaran, dosa memisahkan kita. Dosa, maju dosa. Dosa menarik kita dan akhirnya memisahkan kita dengan Tuhan saudara. Kenapa? Karena dosa sifatnya najis, Tuhanlah kudus. Makanya orang yang dikuasai dosa, manusia yang dikuasai dosa, tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Tetapi oleh karena kasih Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan jadi manusia, menarik, menguduskan kita, membebaskan kita dari dosa saudara. Tapi saya mau bilang saudara, dalam posisi ini bukan berarti kita hidup seenaknya. Justru kita yang sudah dikuduskan, kita harus menjaga kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, harus dijaga. Karena kekudusan berkaitan dengan kerajaan sorga. Makanya kalau saudara perhatikan tokoh-tokoh dalam Alkitab, memang mereka sudah menerima keselamatan, tapi juga mereka berjaga-jaga untuk tetap dalam kekudusan. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka orang-orang pilihan Tuhan, tapi mereka juga menjaga yang namanya kekudusan saudara. Daniel. Ini adik saya yang paling bongsor ini saudara. Nama panggilannya bulldozer surga. Yang mau bilang ya, iya kan? Tokoh-tokoh dalam Alkitab, Daniel. Daniel sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, makanya dia menjaga hidupnya tetap dalam kekudusan. Alkitab mencatat, Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Yusuf, dia mengasihi Tuhan, makanya dia jaga dirinya tetap dalam kekudusan. Sekalipun godaan dari Tante Poti, saya percaya itu bukan godaan yang biasa kan? Tante Poti itu ibu-ibu pejabat. Biaya maintenance-nya pasti mahal. Klinik kecantikannya pasti yang terbaik se-Mesir, saudara. Ya Mesir dong. Masa Korea kan dia di Mesir. Tapi kalaupun pada saat itu kemajuan teknologi kecantikan Korea sudah maju, pasti didatangkan dokter kecantikan dari Korea. Dia import dari Korea datang. Annyeonghaseyo. 감사합니다 Tante Poti ya, arasa. 아이지려. namanya perlu izin deh. Tapi sekalipun godaan begitu indah buat seorang manusia, tetapi Yusuf karena dia mengasihi Tuhan, dia tetap menjaga dirinya dalam kekudusan. Saya mau bilang saudara, jangan pikir karena kita sudah hidup dalam kekudusannya Tuhan, terus akhirnya kita bisa hidup seenaknya, artinya tidak mau berjaga-jaga. Siapapun kita kalau nggak berjaga-jaga, kalau nggak berhati-hati, bisa jatuh dalam ketidakkudusan. Apalagi akhir zaman, iblis nggak tinggal diam. Iblis nggak tinggal diam. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk apa? Melepaskan kita dari kekudusannya Tuhan, supaya kita akhirnya binasa, saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati, berjaga-jagalah. Iya, berjaga-jagalah. Karena dosa hari-hari ini iblis jual murah loh saudara. Betul ya? Hari-hari mau bikin dosa gampang. Seperti dosa bisa terjadi.